Hisap lagi. Kau lagi. Kali ini kau tidak akan lolos. Kau tidak bisa mengelabui aku lagi dengan ilmu sihirmu yang busuk. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada seorang wanita berpakaian serba hitam dan berambut aut-autan sedang mencuri seorang bayi dari salah seorang warga di kampung Wadas. Wanita itu tampak tertawa-tawa puas karena telah berhasil mencuri dan mendapatkan bayi yang diinginkannya. Beruntung kebetulan di tempat tersebut ada Rindi Antika yang sedari tadi mengawasi tingkah wanita yang lebih mirip dengan kuntilanak tersebut. Setelah yakin bahwa yang berada di dalam gendongan kuntilanak tersebut adalah seorang bayi, maka kemudian gadis itu pun segera bergerak cepat merebut sang bayi dari tangan Sarkati. Ya, wanita yang mirip hantu kuntilanak tersebut memang sebenarnya adalah manusia yang bernama Sarkati, salah seorang murid mak lampir yang sedang menganut ilmu hitam tingkat tinggi. Setelah berhasil merebut bayi tersebut, Rindi Antika pun segera membawanya kembali kepada kedua orang tuanya yang telah sangat bersedih karena kehilangan bayinya. Sabar, Ni. Tenanglah. Mana? Kuntilanak! Kuntilanak itu. Tenang. Aku bukan kuntilanak. Kalian jangan takut. Aku akan menolong kalian. Ini bayimu. Anakku. Terima kasih. Iya. Penculik bayi itu datang. Kalian cepat mundur, berlindung di belakangku. Itu Sarkati itu! Orang-orang kampung itu pun langsung menyebut-nyebut nama Sarkati ketika wanita kuntilanak itu datang. Sepertinya mereka telah sangat mengenal wanita berbaju hitam menyeramkan itu. Rindi Antika pun melangkah beberapa tindak ke depan untuk menghalangi langkah Sarkati yang semakin maju. Wanita setan itu pun kemudian bertanya tentang siapa sebenarnya Rindi Antika dan mengapa ia sampai berani mencampuri urusannya. Dengan tegas Rindi Antika pun mengatakan bahwa dirinya adalah pendekar pembela kebenaran yang akan menumpas segala macam kejahatan di muka bumi, dan Sarkati tidak perlu mengetahui siapa ia sebenarnya. Setelah itu, Rindi Antika pun segera menyerang Sarkati dengan mengerahkan jurus-jurus kerajaan atas angin yang dimilikinya. Dan sepertinya Rindi Antika memang lebih unggul, namun Sarkati memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Walaupun tubuhnya terkena hantaman lawan berkali-kali, namun ia sangat cepat bisa menguasai keseimbangannya untuk menahan serangan-serangan Rindi Antika. Memang ilmu hitam yang dimiliki Sarkati salah satunya adalah ilmu kebal, karena dengan meminum darah bayi yang selama ini dicurinya akan menjadikan ilmunya semakin sempurna dan akan kebal terhadap senjata jenis apapun. Kini pertarungan pun semakin sengit dan Rindi Antika cukup kesulitan menghadapi lawannya yang selalu menghilang untuk mencari celah guna membokongnya.
Namanya Sarkati. Rakyat di sini itu marah. Rumahnya dibakar. Ya, setelah pertarungan berakhir, Rindi Antika pun kini telah berada di rumah warga yang bayinya dicuri untuk mendengarkan cerita tentang asal-usul Sarkati. Memang dahulu Sarkati adalah warga desa itu, dan karena wanita itu berbuat ulah yang membuat warga marah, maka ia pun disingkirkan dari desa tersebut. Mereka pun mengatakan bahwa sudah ada 3 orang warga desa itu yang kehilangan bayinya. Rindi Antika pun kemudian menanggapi bahwa Sarkati telah menganut ilmu sesat dengan bayi sebagai tumbalnya. Setelah ilmunya sempurna dan dirinya menjadi sakti, maka Sarkati akan kembali ke desa tersebut untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang dahulu telah mempermalukannya. Gadis itu pun kemudian berencana untuk tinggal di desa tersebut untuk sementara waktu, dan dia akan menginap pada rumah yang ada bayinya. Karena ia tahu bahwa kemungkinan besar Sarkati akan datang kembali untuk mencuri bayi yang lain. Benar saja, karena di malam selanjutnya Sarkati pun kembali muncul. Hisap lagi. Kau lagi. Tampaknya Sarkati memang kesulitan untuk mengalahkan Rindi Antika walaupun dirinya sudah kebal. Kini ia kembali kabur dan berlari ke arah hutan. Rindi Antika pun tidak mau membiarkan lawannya lepas begitu saja. Gadis itu dengan cepat melesat menyusul kelebatan Sarkati. Sedangkan Sarkati sendiri tampak tertawa-tawa senang karena dirinya dikejar oleh Rindi Antika. Sepertinya ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh wanita setan tersebut. Benar saja, wanita itu pun tiba-tiba menghilang di suatu tempat, lalu mendadak Rindi Antika diserang secara gelap. Gadis itu pun seperti tersedot masuk ke alam jin yang kemungkinan adalah daerah kekuasaan Sarkati. Hal itu cukup membuat Rindi menjadi sangat bingung. Namun, ia pun semakin meningkatkan kewaspadaannya, sebab di tempat seperti itu, Sarkati akan dengan mudah menyerangnya secara tiba-tiba. Ketika ia melompat, mendadak saja serangan gelap itu pun muncul dari berbagai arah. Selendang-selendang pembelenggu itu sepertinya memang telah dipersiapkan oleh Sarkati guna menjebak Rindi Antika. Santalima? Kenapa kamu bisa sampai di tempat seperti ini? Aku sedang mengejar penjahat. Sarkati, Kamu tahu? nanti aku bantu. Sekarang kamu harus keluar dulu dari alam kasat mata. Ternyata Rindi Antika diselamatkan oleh Santalima yang tiba-tiba berada di tempat itu. Kini gadis itu pun telah berada di alam nyata, tepatnya di tepi sebuah sungai kecil dengan aliran air yang jernih. Hari pun sudah siang, sedangkan Rindi Antika pun mencari Santalima yang belum juga muncul dengan memanggil-manggil namanya. Tak lama kemudian, Santalima pun muncul dan mereka segera berlalu dari tempat tersebut. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang berkumpul dengan murid-muridnya dan sedang membicarakan tentang Sarkati. Ternyata Sarkati tengah mempelajari ilmu Kalat Durga Bendana dari Mak Lampir, sehingga ia selalu menculik bayi yang baru lahir untuk menyempurnakan ilmunya.
Sementara itu, Santalima yang sedang bersama dengan Rindi Antika pun mengatakan bahwa mereka harus kembali ke kampung Wadas karena ia takut kalau Sarkati akan berulah lagi di kampung tersebut. Sedangkan mereka kini telah berada sangat jauh dari kampung itu karena semalam memang Sarkati sengaja membawa Rindi Antika untuk menjauh dari kampung tersebut agar ia tersesat dan tidak akan bisa kembali. Kini Santalima pun kembali mengajak Rindi Antika untuk segera berangkat ke kampung Wadas dengan cara menghilang, sehingga hanya sebentar saja mereka telah sampai di kampung tujuan. Neng Rindi. Aduh, Neng. Semalaman kami menunggu Neng Rindi. Kami khawatir Neng Rindi tidak kembali lagi ke sini karena kalah oleh Sarkati. Lalu perempuan jahat itu melampiaskan kemarahannya kepada kami. Perempuan jahat itu lolos. Tapi saya berjanji, saya akan mencarinya. Jangan kemana-mana, Neng. Di sini saja. Kami takut Sarkati akan datang lagi. Mari, Neng. Mari. Cucuku yang akan menjadi lanang jagat. Ketemu lagi. Di sisi lain, tampak mak lampir yang sedang menurunkan ilmu dan kekuatannya kepada Grandong yang ternyata telah menjadi dewasa. Entah apa saja yang dilakukan oleh nenek setan itu bersama dengan para anak buahnya, yang jelas kini Grandong sudah menjadi besar. Kini kita kembali kepada Rindi Antika dan Santalima, di mana pada malam itu mereka berdua memimpin dan mengatur ronda keliling di desa Wadas. Mereka pun membagi para peronda menjadi beberapa kelompok untuk berpencar ke segala arah. Dan apabila salah satu dari di antara mereka melihat keberadaan Sarkati, maka mereka harus membunyikan kentongan. Ketika itu, tampak dua orang peronda yang bertugas menuju sebelah selatan desa pun melihat keberadaan Sarkati. Mereka pun menjadi ketakutan dan bergerak mundur. Namun beruntung, salah seorang masih sempat memukul kentongan, sehingga membuat kawan-kawannya pun berdatangan. Sedangkan Sarkati sendiri tampak kebingungan mendengar suara kentongan tersebut. Ia pun langsung berusaha untuk kabur dari desa Wadas. Kali ini kau tidak akan lolos. Kau tidak bisa mengelabui aku lagi dengan ilmu sihirmu yang busuk. Ya, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kali ini, Rindi Antika benar-benar bertekad untuk menghabisi Sarkati dan tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Karena keberadaan wanita kuntilanak itu sudah sangat membahayakan nyawa para penduduk. Sarkati sendiri berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya guna mengimbangi serangan-serangan ganas dari Rindi Antika. Namun walaupun begitu, sepertinya masih sulit bagi wanita setan tersebut untuk bisa menembus pertahanan lawannya, sehingga ia pun kembali menjadi bulan-bulanan calon ratu penguasa kerajaan atas angin itu. Pedang Rindi Antika benar-benar menembus perut Sarkati hingga tembus ke belakang. Namun entah ilmu apa yang dimiliki oleh Sarkati sehingga ia hanya kesakitan saja, dan hal itu sama sekali tidak membuatnya mati. Bahkan kini Sarkati pun kembali bangkit dan mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang paling hebat. Hal itu tentu saja membuat Rindi Antika menjadi terkejut sekaligus kesal karena usahanya untuk membunuh wanita setan itu tampak sia-sia.
Walaupun wanita itu telah tertembus pedang pusakanya. Kini Sarkati pun muncul dengan hanya berbentuk kepala saja, namun ukurannya sangat besar. Sehingga hal itu cukup membuat Rindi Antika menjadi panik dan kebingungan. Ia pun hanya bisa mencoba melindungi diri dengan mengebutkan pedangnya ke berbagai arah. Dan hal itu pun ternyata tidak berarti apa-apa karena pedangnya seperti menebas angin saja, alias sama sekali tidak menembus sasaran. Kedatangan Santal V benar-benar sangat membantu Rindi Antika yang sedang kesulitan. Kini Sarkati yang telah berubah menjadi seperti hewan itu pun harus menghadapi dua lawan tangguh. Memang ilmu pamungkas wanita setan itu sangat hebat dan berbahaya, sehingga cukup sulit untuk bisa menaklukkannya. Walaupun Santal V telah memiliki ilmu yang sangat hebat, sebab serangan-serangan Sarkati bagai gelombang yang tiada henti. Rindi Antika yang di saat itu sedang mengamati pertarungan Santal V pun kemudian mencoba untuk memahami dan mencari titik kelemahan dari makhluk jelmaan Sarkati tersebut. Hingga kemudian ia pun memahami titik kelemahan tersebut, lalu segera bertindak untuk membantu Santal V. Tamatlah riwayatmu Sarkati, pengacau dunia. Akhirnya tamatlah riwayat Sarkati, iblis peminum darah bayi yang merupakan salah seorang murid mak lampir yang paling sakti. Ilmunya memang belum sempurna, sehingga Santal V dan Rindi Antika masih bisa mengatasi wanita setan tersebut. Kini kita menuju pada padepokan Linggabuana milik Ki Ageng Bantaran, di mana pada saat itu tampak kedatangan tamu rahasia, yaitu Datuk Larang Tapa yang merupakan utusan dari Kiai Jamas. Sang Kiai pun dibuat terkejut karena yang datang adalah salah seorang sahabatnya. Ia pun mengatakan bahwa pantas semalam ia bermimpi bertemu dengan Kiai Jamas. Ternyata benar, di hari itu ia kedatangan tamu yang merupakan utusan dari Kiai Sakti tersebut. Datuk Larang Tapa pun kemudian mengemukakan tujuannya pergi ke tempat tersebut. Meminjam pusaka, Kiai. Dalam bentuk apa? Keris, tongkat, atau tombak? Bukan. Lalu dalam bentuk apa? Murid. Murid yang mana? Muridku banyak. Maesa. Mahesa. Apa tidak salah? Dia masih terlalu kecil. Dia belum bisa apa-apa. Kiai percaya terhadap kelebihan ilmu Kiai Jamas. Ya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grandong, beliau mengatakan dunia sekarang sedang menghadapi kala bendu. Grandong sekarang sudah besar. Sebab itu Kiai Jamas ingin membuat jago untuk aliran putih. Kiai Jamas mengharapkan Maesa sebagai jagonya.